Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Roma Update. Pada kesempatan kali ini, di sini kita ngebahas tentang Mkadir. Kalau sebelumnya kita pernah membahas juga Mkadir di beberapa pembahasan, tetapi tidak khusus. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini tuh kita mau buat sebuah konten di mana ini tuh kita ngebahas tentang Mkadir. Sama seperti kita pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita udah bahas tentang Cmod, terus bahas tentang tar, terus kita bahas tentang change directory gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah rangkaian pembahasan itu teman-teman, seperti itu, dan ini bisa kalian temukan di playlist kita. Kalian bisa lihat di playlist yang ada di Rahman Cyber channel ya teman-teman, di lingkungan Linux Chromebook seperti itu. Nah, walaupun di sini itu ada pembahasan tentang Chromebook, tetapi di sini sebenarnya bisa kalian terapkan juga ketika kalian itu nanti pengen menggunakan Linux, terutama Debian ya teman-teman, seperti itu, atau keluarga turunannya gitu ya, turunan seperti Ubuntu kayak gitu ya teman-teman, gitu bro. Nah, untuk menyingkat waktu, di sini kita bisa langsung aja mulai pembelajaran tentang Mkadir teman-teman. Yap, di sini kalian bisa lihat ini layarnya teman-teman ya, layarnya di samping, dan di sini kalian bisa lihat ini previewnya. Ini nanti kayaknya agak kurang pas ya teman-teman ya untuk karakternya ini, karena aku harus nengok-nengok gitu ya teman-teman. Di sini untuk mejanya, soalnya ini lagi pada perubahan kayak gini, sehingga oke, sementara di sini kita seperti ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya aku agak kurang nyaman, kalian bisa lihat di sini. Ini agak kurang nyaman teman-teman, tapi ya don't worry teman-teman, karena ya kayak gini lah teman-teman ya, mau digimanakan lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya udah beres ya, kita ubah lagi dengan posisi yang lebih nyaman. Oke, langsung aja di sini kita ke pembahasannya. Intro. Nah, di sini aku anggap kalian sudah menjalankan lingkungan Linux di Chromebook, oke? Nah, di sini aku sudah menyalakan Linuxnya sebelumnya, sehingga di sini ketika kita klik terminal, kita klik penguin seperti ini, itu dia sudah nyala seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau belum itu biasanya sedang booting ya, karena Chromebook ini seperti yang tak jelasin sebelumnya ya. Di sini Linux yang ada di sini itu dia virtual machine. Jadi kalian harus nyalakan kayak booting dulu awal. Tapi kalau sudah booting, kalian close kayak gini, kalian buka lagi ya cepat seperti ini teman-teman. Oke, ini aku akan coba gedein dulu untuk teksnya teman-teman. Ini kayaknya kurang gede, kita kasih 20 deh. Oke, kita klik. Nah, kayaknya udah besar ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar tentang Mkadir. Nah, Mkadir itu apa? Mkadir itu adalah kita itu sebenarnya ini make directory ya teman-teman. Mkadir itu make directory, dan ini tuh sama dengan membuat folder. Ya, itu adalah bahasan gampangnya ya. Gampangnya kayak gitulah teman-teman. Directory folder ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu yang berasal dari Windows, karena aku juga sama, aku menggunakan, bukan aku itu pindah, tapi aku juga menggunakannya gitu ya teman-teman. Saya kayak ini, kita punya Windows, PC Windows, dan kita juga bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan Windows ya. Kenapa harus kita, karena sesuatu kayak gitu kita tinggalkan gitu kan? Gitu kan, enggak gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kita bisa menggunakannya kedua. Cuman aku yang belum pernah aku pakai adalah Mac OS. Jadi yang dari Apple itu memang aku belum memilikinya. Jadi kalau kita bicara tentang Linux, Windows, dan itu ya Android ya, di sini aku udah pakai semua. Jadi di sini aku bisa berbagi pengalaman seperti itu teman-teman. Oke, gitu ya. Mkadir, make directory atau folder. Nah, di sini untuk bisa mudah itu, di sini kita udah bahas nih ya. Kita pakai Nemo sekarang teman-teman. Jadi sebelumnya aku pakai Nautilus, tapi sekarang aku juga Nemo ya. Karena di sini untuk Nemonya itu dia bisa kasih favorit ya teman-teman, seperti ini. Di Nautilus itu ternyata gagal itu yang kemarin itu teman-teman. Jadi ketika aku mencoba untuk buat sebuah folder jadi favorit itu nggak bisa, sehingga aku pakai Nautilus. Nah, ini graphical user interface ya teman-teman ya, file manager ini teman-teman, dimana ini tuh tampilan grafis yang sama dengan apa yang akan kita
pelajari ini teman-teman. Seperti nah, jadi ini sama-sama menjalankan perintah sebenarnya ya, cuman ini dengan tampilan grafikal tuh ya teman-teman, seperti itu. Jika kalian bisa dengan Windows juga sama ya, ini dia juga punya file manajernya sendiri teman-teman, seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalnya dari zaman dahulu kala awal-awalnya itu komputer itu ya seperti ini teman-teman, jadi membuat itu kayak command line gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah seiring perkembangannya zaman gitu, yang namanya perkembangan ya kemajuan ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi ketika kita itu udah dimudahkan pada bagian ini, perintah-perintah yang basic semacam ini gitu ya, kita kan udah dimudahkan dengan adanya GUI kayak ini, kita bisa lebih fokus ke pekerjaan yang lainnya, seperti itu. Nah walaupun tentunya di sini dengan adanya GUI dia membutuhkan resource komputer yang lebih besar. Berbeda dengan kalau misalnya semua itu berbasis command line seperti ini aja ya, komputer-komputer lama itu masih bisa kita gunakan dengan baik gitu loh teman-teman, seperti itu ya. Mungkin yang Intel generasi pertama atau generasi kedua pun juga dia masih bisa kita gunakan, kita pakai teman-teman, karena semua berbasis command line gitu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu membutuhkan banyak penyimpanan, banyak RAM seperti itu. Misalkan kalau graphical user interface itu dia biasanya berkaitan dengan grafik ya, di sini GPU bisa, terus pakai prosesor juga bisa, RAM dan storage juga teman-teman tentu akan lebih besar. Nah cuman ya di sini kita lihat dari manfaatnya juga teman-teman, jadi seperti ini kan kita jadi lebih enak gitu ya. Nah seperti itu. Nah cuman di sini kita akan bandingkan teman-teman, jadi agar mempermudah kita untuk memahaminya, seperti itu ya. Ini juga mempermudahku menyampaikan materi ini teman-teman. Jadi misalnya kita buat sebuah folder baru di sini ya. Jadi kalau di file manager ini kita membuat folder baru di home ya, ini ya di bagian home itu kalau di sini ya di file manager Linux, file manager di global Chrome OS ini teman-teman, ini berada di sini Linux file ya, ini bagian home ya. Kalian juga bisa buat folder baru di sini gitu ya, menggunakan ini teman-teman, sama aja ya. Kita bisa pakai ini create new folder. Oke, seperti ini langsung kita buat namanya ya teman-teman. Misalnya di sini belajar mkdir. Nah seperti ini. Oke, itu membuat folder baru atau mkdir directory baru kayak tadi. Nah sekarang di sini untuk yang ada di sini ya terminal, di sini kita bisa masukkan mkdir seperti ini. Secara default sebenarnya di sini ketika kita itu buka Penguin tadi ini teman-teman, kita itu berada di folder home ls ya. Jadi untuk ls ini kita juga udah bahas sebelumnya ya teman-teman ya, di pembahasan change directory. Jadi kalian bisa menuju ke pembahasan sebelumnya. Jadi kalau yang belum mengerti tentang ls, jadi ls ini list daftar seperti ini ya, belajar mkdir, dokumen, download dan lain sebagainya, ini berada di folder home, directory home secara default. Jadi ketika kita itu mau buat folder baru di sini ya, berarti tinggal gini aja mkdir, langsung kita buat foldernya. Misalnya di sini ya, buat folder. Nah buat folder terminal saya seperti ini. Nah kalau misalnya kalian itu mengetikkan seperti ini, itu kita berarti buat 3 folder teman-teman ya. Kita buat 3 folder. Ini yang kita buat folder buat, terus folder, terus terminal di dalam satu directory. Nah gitu teman-teman contohnya. Nah ini ya, nanti akan kita lihat di sini. Ketika kita enter seperti ini tuh, kalian bisa lihat di sini buat, terus terminal, terus folder. Kita hapus dulu ya teman-teman ya, kita ctrl hapus, lt backspace. Seperti itu gitu. Nah lalu bang, bagaimana kalau misalnya kita mau buat dengan nama yang panjang? Nah kalau buat nama yang panjang tinggal gini aja teman-teman, kalian kasih petikin. Nah petik 1 ya, petik 1, kalian ketikkan ini ya, pakai petik 1 di keyboard ya, seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah ini dia petik 1 teman-teman. Nah kalau mau buat petik 2 kan pakai shift petik 2 seperti ini, tapi kita petik 1 teman-teman. Seperti ini. Nah petik satunya bukan di mkdir ini teman-teman, bentar. Nah tapi di sini ya, di folder bentar. Ini tuh panahku agak error, jadi aku agak hati-hati. Seperti ini. Nah kalian bisa lihat di sini. Jadi posisinya itu seperti ini teman-teman. Nah sehingga nanti yang akan kita buat nanti foldernya akan bernama buat folder terminal. Kita langsung aja enter seperti ini dan kita lihat. Nah ini dia teman-teman. Jadi sudah ada buat folder terminal. Maka dari itu ketika kita ls, nah yang memiliki lebih dari satu kata itu dia ada
petiknya seperti ini teman-teman. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang kita menuju ke yang kedua teman-teman. Yang kedua itu adalah ketika kita itu pengen melakukan setting ya, melakukan setting permission. Jadi kita itu sebenarnya bisa melakukan penyetingan langsung. Kalau kita kemarin belajar tentang Cmod teman-teman, Cmod change mode gitu ya teman-teman. Di sini kita juga bisa melakukan penyetingan atau pengaturan secara khusus tentang folder itu teman-teman. Misalnya folder itu hanya bisa buat read saja gitu ya, tanpa bisa kita write gitu juga bisa gitu teman-teman. Nah kalau di mkdir ini ya yang kedua teman-teman, jadi mkdir nah seperti ini kita kasih min. Nah ini dia teman-teman, seperti ini ya, min. Jadi gini teman-teman, tinggal seperti ini. Jadi setelah min ini teman-teman ya, jadi untuk opsionalnya itu adalah ini lalu di sini kita bisa langsung setting perizinannya teman-teman ya, atau modenya. Nah misalnya di sini ya kita spasi seperti yang kemarin, kita bisa pakai 777 misalnya seperti ini ya. Artinya di sini kita kasih agar folder itu bisa untuk semua ya teman-teman, bisa read, write, dan execute seperti itu. Atau di sini kalian bisa pakai ini, misalnya A sama dengan A sama dengan RWX misalnya seperti ini teman-teman. Udah gini ya, jadi tinggal pilihannya yang mana. Jadi kayak yang ada kemarin pembahasan di kita teman-teman, tapi di sini kalian kasih ini dulu teman-teman, min. Jadi setelah min itu ya teman-teman ya, itu opsional. Nah sekarang di sini kita akan coba untuk ini ya, kita buat A itu hanya bisa read aja tuh ya. Jadi semua itu hanya bisa read aja untuk folder ini nih. Lalu kita spasi ya, jadi kita kasih nama foldernya. Misalnya di sini folder. Nah kita akan kasih lebih dari satu kata folder, dengan mode permission. Nah seperti ini, petik tutup. Nah langsung kita enter, sudah just like this. Kita akan coba tes ya teman-teman di sini, di bagian sini ya. Di sini kalian bisa lihat di bagian home, folder dengan mode permission. Nah ini kita tidak bisa klik loh teman-teman loh. Ini hanya bisa membaca aja ya, karena kita tidak kasih execute tadi teman-teman. Nah seperti ini. Jadi dia hanya bisa membaca aja seperti ini teman-teman. Nih contohnya ya, misalnya di sini kita mau cd, saya seperti ini ya, cd, terus kita mau cd ke sini tadi folder. Nah ini cd, langsung enter. Kalian bisa lihat di sini permission denied, karena kita tidak kasih execute, dia hanya bisa read aja teman-teman. Gitu ya. Nah sekarang di sini kita akan coba kasih mkdir yang ini tadi ya, folder dengan execute x. Nah kita kasih x kayak gini ya, dan di sini kita kasih arx. Nah seperti ini, jadi dia itu bisa di read, bisa di execute, tapi tidak bisa di write. Enter. Seperti ini. Kita bisa buka dari sini ya teman-teman. Jadi di file manager globalnya si Chrome OS. Untuk kita agak lebih fokus itu pakai ini yang ada di Linux ya teman-teman. Nah ini tidak bisa langsung auto refresh ya. Oh bisa seperti ini. Nah kalau ini kita tidak bisa masuk folder, kalau ini kita bisa masuk nih. Nah cuman di sini kalian bisa lihat ketika aku klik kanan, di sini tidak bisa create new folder, dan ketika aku coba untuk copy, lalu di sini aku pastekan di sini, dia nggak bisa teman-teman, nggak bisa ctrl-v. Dia nggak bisa karena dia tidak ada itu tadi, kita sudah kasih mode atau Cmodnya yang khusus ya, A sama dengan RX gitu bro. Nah kalau kalian mau ganti permissionnya, kalian tinggal pakai Cmod yang kemarin, kalian lihat aja di pembahasanku tentang Cmod. Nah ini clear ya, jadi ini untuk yang mode mkdir mode. Nah selanjutnya kita ke yang pembahasan ketiga teman-teman. Pembahasan yang ketiga di sini kita udah ya, tinggalkan dulu untuk yang ini. Kita ke pembahasan ketiga. Jadi ketika kita itu pengen, ini kan tadi kan tidak ada, benar-benar tidak ada keterangannya. Kita sebelumnya udah pernah bahas ketika kita lakukan perintah itu agar ada outputnya nih, yang memberitahukan itu apakah itu sukses atau enggak ya. Biasanya kalau gagal itu langsung ada outputnya ya, cuman kalau pas sukses itu biasanya yang enggak ada. Nah jadi kalau saya pengen itu, kalian bisa pakai kayak gini, mkdir seperti ini. Sama ya, pakai di sini min seperti ini ya. Di sini ada optional itu v ya, verbose. Jadi sama kayak pembahasan kita di tar ya, kalian bisa lihat di sebelumnya. Jadi ketika kita ekstrak gitu ya, jadi agar keluar gitu ya, keluar outputnya. Jadi statusnya itu
sedang melakukan apa gitu ya teman-teman, seperti itu, sedang melakukan apa gitu kan. Jadi sistem ini melakukan apa gitu ya, statusnya kelihatan. Nah di sini ya kita akan langsung status folder gitu ya teman-teman. Seperti biasa pakai petik. Kalau buat lebih dari satu kata, status folder, oke, enter. Nah kalian bisa lihat di sini sudah ada komennya nih, mkdir created ya, berarti berhasil untuk dibuat, berhasil dibuat ya, status folder. Oke, kita lihat di sini status folder. Nah secara default mkdir ketika kita buat folder ya, tanpa itu tadi ya, tanpa kita atur mode khusus ya, itu tadi kita udah bisa read and write and execute, sehingga kita bisa buat satu folder lagi, atau kita bisa copy paste file di dalam sebuah directory tersebut. Nah itu ya teman-teman, itu yang nomor 3. Nah terus untuk yang nomor 4 nih teman-teman ya, karena ini untuk yang V ini, verbose ini dia cuma menampilkan ini aja teman-teman, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya parent p, misalnya di sini mkdir p seperti ini parent ya. Jadi misalnya nih, misalnya ya gini teman-teman, kita kan mau buat sebuah ini ya, misalnya di sini ada folder yang tadi kita buat, belajar mkdir. Nah seperti ini teman-teman, yang ada di sini itu kita mau buat struktur ya, mau buat sebuah struktur gitu ya. Nah tetapi di folder yang sudah ada di situ, belajar mkdir, kita akan buat seperti ini di sini nih tuh. Nah kalau dengan ini GUI kita bisa langsung buat folder-folder gitu ya teman-teman. Nah tapi kalau untuk yang ini itu misalnya seperti ini, kita akan buat ini tadi di status folder ya teman-teman. Biar gampang atau di sini ya, folder ini aja, belajar mkdir ya. Jadi seperti ini untuk parent belajar. Nah kita kasih ini ya, belajar, jadi benar-benar sama persis. Biasanya kalau kita buat folder itu kalau ada sama persis tuh kita tidak akan bisa membuat folder itu ya, karena udah foldernya udah eksis. Nah tapi di sini kita buat ini agar kita ketika kita buat ini tuh kita akan kasih ke folder yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Makanya di sini kita kasih p parent tadi tanpa error, nanti tidak akan muncul error kayak gitu tadi tuh mkdir, walaupun ini sama ya mkdir. Jadi nanti folder yang akan kita susun di sini nanti dia akan langsung ke situ tadi, kayak nge-replace belajar mkdir. Oke sudah. Nah untuk membuat yang ada di dalamnya gitu ya, folder yang ada di dalam mkdir, kalian bisa kasih kayak gini ya, garis miring kayak gini teman-teman, seperti ini. Nah gini teman-teman ya, jadi seperti ini kita kasih, misalnya di sini ya kita kasih dasar, maka dia akan membuat folder dasar di dalam belajar mkdir. Setelah itu di dalam folder dasar ini hierarki ya, kita mau membangun hierarki, kita kasih opsional. Oke seperti ini. Nah jika kalian itu pengen membuat ya, jika kalian ini membuat folder di optional kayak gitu kan, ini kan dia di sini hierarkinya adalah dasar ini dia berada di sini, optional itu berada di folder dasar kayak gitu teman-teman. Nah kalau kalian itu mau buat folder yang jadi optional itu caranya seperti ini. Oke jadi di sini ya, sebelum ada pemisah di sini kita kasih ini teman-teman. Bentar, aku akan coba untuk ini ganti dulu. Nah ini ya, kalian bisa pakai ini teman-teman. Nah ini dia ya, kurawal ya, kurung kurawal. Nah seperti ini, kalian perlu pakai shift ya, shift lalu ya shift langsung kurung. Nah oke, kurung ya teman-teman seperti ini, dan kalian bisa langsung buat hierarkinya teman-teman seperti itu. Oke misalnya di sini kalian mau buat berapa folder, di situ kita bisa buat optional ini tadi, kita mode terus verbose terus langsung parent ya, seperti ini langsung kalian gini kan, tutup ya teman-teman. Jadi sorry teman-teman, jadi tadi itu kita lupa mengubah dari sini ya, dari view yang ada di sini ke sini gitu ya, sehingga oke kita akan coba ulangi ya teman-teman yang tadi. Nah ini dia, jadi seperti ini teman-teman, ketika kita pengen membuat sebuah ini ya, jadi kita di sini tuh kan kita mau buat sebuah folder tapi di dalam belajar mkdir, di mana belajar mkdir ini dia sudah ada. Oke jadi nanti ini dengan adanya main p ini dia akan replace teman-teman. Oke seperti itu bro. Nah kalau misalnya di sini kita tidak kasih p kayak gini teman-teman, nah seperti ini. Oke ketika kita enter, maka kalian bisa lihat nih mkdir create belajar directory file exist ya, seperti itu. Oke ini ya, ini yang jadi kunci teman-teman, jadi kuncinya ini teman-teman. Jadi kalian perlu bedakan yang tidak sama yang pakai p atau hierarki.
seperti itu. Di sini kita coba lihat di sini di dalam mkdir. Oke, di sini kan sudah ada nih teman-teman exist, jadi kita tidak bisa buat lagi tuh bro. Misalnya contoh ya, ini kan tadi kan udah ada, kita udah buat nih. Oke, kita buat ini, tak hapus ya, alt backspace. Nah, jadi ini belajar mkdir itu kosong. Oke, nah di sini kita akan coba yang sama. Di sini kita enter, kalian bisa lihat di sini karena sudah ada nih belajar mkdir cannot create ya, karena di sini sudah ada. Kita tidak bisa buat hierarki yang sudah ada di sini. Mana yang tadi ya? Ini dia home. Nah ini dia, sehingga kita tidak bisa buat di sini. Nah kalau kita pengen buat di situ di folder yang sudah ada kayak gitu, kita pakai P tadi teman-teman. Yang ini, nah seperti ini ya. Nah ini dia, belajar mkdir dasar opsional mode verbose pen. Jadi seperti ini tuh kita belajar mkdir yang ada di sini. Jadi kita akan buat di kita close dulu aja yang file manager Chrome OS, kita close. Nah ini dia yang ada di sini itu. Oke, seperti ini. Jadi di dalam sini tuh kita mau buat ini jadi folder dasar. Oke, setelah itu di dalam folder dasar itu dia ada optional. Nah di dalam folder optional itu kita langsung mau buat beberapa folder. Ya ini dia, ada folder mode verbose parent, dia berada di optional seperti itu bro. Nah jadi ketika kita ini kan udah ada P ini, kita enter. Nah dia sudah berhasil nih. Oke, kalian bisa lihat sendiri hierarkinya seperti ini teman-teman, dasar terus optional. Nah ini ada beberapa folder. Oke gitu ya, jadi bisa dipahami ya teman-teman ya, seperti itu ya di sini. Nah setelah itu bagaimana kalau misalnya kita itu mau buat beberapa ya di sini ya, beberapa folder yang ada di dalam belajar mkdir. Misalnya tidak hanya ini kan cuma satu doang dasar. Nah kita mau buat ada beberapa nih folder yang ada di sini, tetapi di dalam dasar ini tetap ada beberapa folder yang ada di dalamnya kayak pohon hierarki. Nah maka dari itu di sini kita pakai P ini ya teman-teman ya, main P ini kita bisa, ini memungkinkan kita itu membuat sebuah directory ya, pohon directory ya, pohon hierarki ya, sebuah hierarki gitu yang lebih kompleks. Nah contoh aja seperti ini. Kita akan hapus dulu teman-teman yang ada di sini. Kita nggak usah hapus deh, di sini kita nggak usah hapus. Jadi seperti ini kita akan modifikasi yang tadi yang ada di sini nih, belajar mkdir dasar. Oke seperti ini. Terus di bagian sini nih kita kasih kurung. Oke, kurung kurawal ya. Oke, seperti ini, kurung kurawal, terus dasar optional. Oke, seperti ini. Nah, habis itu di sini kita kasih koma. Oke. Seperti ini, teman-teman. Oke, jadi agar ini tuh dia tuh tertutup, teman-teman ya. Dasar optional karena ini berada di dalamnya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Sebentar, ini tak kan di dalam dasar. Oke. Nah, seperti ini. Oke, lalu di bagian sini ini memang gak tricky teman-teman, karena kita buat beberapa langsung nih. Ini beberapa apa ya ini di dalamnya lagi gitu loh teman-teman, seperti itu. Bentar ini kurung kurawal teman-teman. Nah seperti ini kurung kurawal. Oke, dah. Oke, koma ya teman-teman. Jadi ini agak main logic ya dasar. Agak main logic dasar. Terus baru kita akan buat menengah. Oke, sudah. Terus kita akan buat tinggi. Nah lalu kita tutup. Oke, nah ini dia teman-teman. Nah setelah itu di sini kalau misalnya kita mau buat beberapa folder yang ada di dalamnya gitu ya, dalamnya tinggi itu kita bisa kayak gini. Oke, gini tinggi kita kasih di sini optionalnya tadi itu. Misalnya di sini itu ada kita mau buat folder pro. Oke, seperti ini teman-teman, dan di dalamnya ya teman-teman seperti ini. Oke, lalu kita buat lagi beberapa folder nih. Misalnya di sini ya kita kasih folder gold, terus kita mau buat folder apalagi gold, brilliant, diamond ya, diamond, silver. Wah, di sini pastikan ya kurung kurawal teman-teman. Jadi kadang itu aku agak lupa ini kurung kurawal sama ini ya kurung biasa. Oke, itu kan. Oke, sudah teman-teman. Nah sudah, dan ini adalah penutup yang utamanya. Oke, kita akan coba lihat langsung untuk hasilnya bro. Oke, jadi ini tuh agak tricky, kalian bisa lihat di sini ya. Kita main logika, enter sudah, dan dia akan buat seperti ini. Nah, aku ada kesalahan di sini nih teman-teman. Nih kesalahannya ada di sini nih. Nah harusnya seperti ini nih teman-teman. Ini kita nggak perlu kasih ini. Nah terus ini juga nggak perlu kasih ini teman-teman. Nah seperti ini nih. Jadi kayak gini nih dasar. Yang penting di sini sudah ada kurungnya di sini teman-teman. Kurung buka, kurung tutupnya di sini. Oke, gitu bro. Aduh, aku kenapa lupa kayak gini ya. Nah hasilnya kita lihat dulu ya yang tadi ya teman-teman.
gini, mkdir. Nah, di sini tuh dia sudah ada nih dasar, oke, opsional yang tadi teman-teman seperti ini. Nah, tetapi ini jadi seperti ini nih, dasar opsional. Oke, kita akan hapus dulu teman-teman. Seperti ini kita hapus. Oke, delete. Nah, seperti ini ya. Langsung kita buat yang ini ya. Yang terakhir ini berarti ini yang benar teman-teman. Enter. Oke. Kita lihat kok ngedit sih. Yap. Kita bentar ya. Sebentar. Ini aku tuh masih ada kayak penasaran. Oke, kita akan coba dengan yang sama ya teman-teman. Oke, mkdir. Ini tadi sempat aku ubah jadi agar aku tuh buat direktori baru tadi tidak numpuk. Dan di sini mkdir. Oke, kita lihat di sini belajar mkdir di dalam sini. Oke. Nah, sudah. Lalu apa yang salah tadi teman-teman? Kita bisa lihat di sini belajar mkdir ini sama teman-teman. Oke, belajar mkdir sama. Yang berbeda adalah ini teman-teman. Nah, dimana ketika kita buat ini tuh kalau kalian lihat ini error ya, seperti ini teman-teman. Error. Ini yang dua tadi ya teman-teman, seperti ini karena ini ada dua. Dan ketika ini yang ada di sini nih teman-teman, seperti ini. Kita buat hierarki lagi, kita hilangin nih di sini untuk kurungnya ini yang ada di sini nih, menengah tinggi properti ini. Tetapi ini masih ada ini teman-teman, komanya di menengah. Lalu di sini kita coba dengan yang sama teman-teman, dengan yang sama ya kita buat, lalu buat folder baru. Oke, seperti ini masih sama ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Oke, sama ya persis, cuman di sini ini dia yang aku hilangin teman-teman. Jadi ini tuh ada spasi sedikit di sini, ada satu spasi tak hilangin. Kalian bisa lihat ini hasilnya adalah ini berhasil teman-teman, sesuai dengan apa yang aku pikirkan, yang aku rencanakan nih, seperti ini. Nah, dan ini aku coba, ini kan aku kan tadi berpikir bahwa ini tuh buat baru. Oke, ini buat baru ya, buat folder yang baru. Nah, lalu di sini yang tadi tak hapus ya, yang ada di belajar mkdir. Jadi agar ini tuh bisa numpuk ke folder atau direktori yang sudah ada. Di sini belajar mkdir, kalian bisa lihat di sini. Ini tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang ada di yang sudah kita edit ini. Hasilnya apa? Hasilnya ini berhasil teman-teman, seperti ini. Dan seperti inilah kalian bisa lihat di sini untuk hierarkinya. Ini dasar, di dalamnya itu ada opsional. Nah, seperti ini sesuai dengan apa yang aku harapkan. Terus di sini menengah, oke, tinggi, seperti ini pro. Oke, just like this. Sudah teman-teman, jadi seperti itu. Ini adalah yang final itu seperti ini. Ada salah satu contohnya teman-teman, seperti ini ya. Jadi kita bisa buat kayak gini dengan tanda kurung kurawal seperti ini dengan menggunakan parent. Jadi membuat dengan satu perintah ini ya, satu perintah kita bisa buat pohon hierarki. Nah, sebenarnya kalau di sini kita ya sudah ya, kita tinggal buat ini aja, buat foldernya langsung di dalamnya mau kasih apa kan itu ya, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau di terminal itu tadi, nah kira-kira kalian tim yang mana nih? Tim yang pakai ini atau yang ini? Nah, kalau aku tetap ya teman-teman ya, di sini ya kita lebih condong ke GUI ya, karena di sini memang menurut saya ya lebih simple gitu ya, lebih simple. Walaupun ada resource yang memang dikorbankan di situ ya, ada resource-nya, kecuali kalau memang di sini kita memiliki perangkat yang memang benar-benar perangkatnya itu terbatas ya dari segi resource-nya, seperti itu bro, gitu. Oke, jadi seperti itu ya, itu yang nomor 4 ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar 3 nih sebenarnya teman-teman ya. Jadi ada P, V, dan M. Nah, itu semua itu ada di sini nih teman-teman. Jadi mkdir help. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini dia yang tadi yang kita pelajari nih teman-teman. Ini mode, change mode ya teman-teman, seperti ini. Ini set file mode ya, kayak cmod. Terus ini parents. Jadi ketika kita mau kasih ke existing ya teman-teman, yang sudah ada folder. Terus ini verbose yang tadi teman-teman, kita bisa print. Dan di sini ada z yang belum kita praktekkan. Oke, ini aku masih agak kurang paham yang ada di sini teman-teman, tapi di sini yang paling penting ada 3 ini teman-teman. Kalau ini lebih expert ya, ini ya Z itu tentang apa, berkaitan dengan security. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu nomor 4. Setelah itu kita ke nomor 5 teman-teman. Ini bisa dikatakan sebenarnya mkdir sudah selesai sih, seperti ini teman-teman. Kita udah belajar tadi bagaimana caranya kita membuat sebuah folder dengan 1 kata, dengan 2 kata ya, kayak gitu. Kita pakai tanda petik, terus kita buat tadi folder, terus ada di dalam folder, atau kita buat hierarki, sebuah hierarki kayak gini tadi
tadi seperti ini gitu, kita sudah bisa seperti ini teman-teman menggunakan ini, dan kita sudah membedakan secara langsung dengan GUI nya seperti itu. Dan sekarang ini adalah salah satu tambahan, tetapi sebenarnya di sini bisa jadi satu pembahasan khusus, yaitu ketika kita itu pengen menggunakan lebih dari satu perintah teman-teman. Misalnya seperti ini nih. Oke, ini ya bonus ya teman-teman, ini ke bonus saja seperti itu, karena untuk pembahasan tentang mkdir ini sudah selesai sampai di sini ya. Untuk bonus seperti ini nih, misalnya kalian itu mau membuat sebuah folder tetapi di removable ataupun di SD card misalnya. Di sini kan kita berada di, nah ini ya, berada di home ya teman-teman. Misalnya kita mau buat itu ke situ, kita ke removable, berarti kan kita harus menuju ke sana dulu bro. Nah sebenarnya kalian bisa kayak gini nih, CD kan seperti biasa ya, CD kita ke sistem seperti ini, langsung di sini kita ls, itu ya yang kemarin yang kita bahas kemarin tuh. Atau kalau kalian itu hafal ininya, padnya, kalian bisa langsung tuliskan ya di sini ya. Nah, di sini CD, terus di sini kalian bisa pilih MNT ya. Di sini MNT, terus di sini misalnya kalian udah paham sampai di sini ya, ke mana setelah ini, tinggal seperti ini, Chrome OS removable. Jadi tidak perlu ls kalau kalian udah paham, udah ingat gitu ya. Rahman Cyber misalnya, contohnya seperti ini nih. Nah kita sekarang sudah berada di direktori Rahman Cyber. Jadi kalau misalnya kita mau buat direktori baru di sana, nah di sini bisa nih teman-teman. Misalnya di sini ya mkdir, oke seperti ini ya. Langsung di sini kita kasih V dulu ya biar kelihatan. Oke, langsung di sini kita buat folder belajar. Kita kasih petik belajar mkdir nih. Nah seperti ini ya. Langsung enter. Sudah teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya. Kita cek nih, kita cek ya, kita cek. Di sini aku akan coba ke shortcut aja karena di sini sudah tak pin, jadi biar cepet ya. Jadi di sini kita ke Rahman Cyber tadi ya, belajar. Nah ini dia teman-teman, belajar mkdir nih. Sudah bisa teman-teman seperti itu. Nah kalau misalnya kalian pengen lebih dari itu, lebih dari satu perintah, di sini kalian bisa pakai ini. Kita kembali dulu ya. Ini caranya kembali ke default atau ke awal gitu ya, ke awal. Jadi di home. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung di sini CD, oke, ya kayak tadi kita kasih gini, MNT, oke. Ini katakanlah ini kalian apal ya, apal padnya, Chrome OS, oke, removable, oke, Rahman Cyber. Oke, just like this. Sudah, ini kan sudah selesai perintah pertama. Kalian mau tambahkan itu pakai ini teman-teman. Dan oke, ini dia. Sebentar, aku akan coba perlihatkan pada kalian. Jadi kita pakai ini teman-teman. Shift 7, oke. Angka 7 ini ya, angka 7. Pakai shift 7 agar kita bisa buat dan kayak gini. Oke, seperti itu ya. Cukup 2 saja untuk dannya kayak gini ya. Cukup 2 aja seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Langsung di sini kita ke perintah yang selanjutnya. mkdir ya, mkdir. Oke, kita kasih verbose. Oke, langsung di sini kasih 2 perintah mkdir nih, bos. Misalnya seperti ini, bos. Nah, oke. Misalnya kita mau tambahkan lagi nih, kita mau buat di dalamnya ada folder ya, seperti itu ya. Dalamnya misalnya di sini ada Rahman Cyber. Oke, di dalam Rahman Cyber itu ada folder lagi. Misalnya di sini kita kasih GGWP, misalnya seperti ini. Nah, di sini aku pengen buat beberapa folder seperti itu, teman-teman. Oke, di sini kita bisa kasih koma. GGWP, Rahman Cyber, GGWP, Oskadon, Angkor. Oke, ini udah nggak kondisional. Oke, sudah kayak gini teman-teman. Misalnya seperti ini ya, GGWP. Oke, sudah. Kita enter nih. Nah, ini itu kalau ini dan ini sebenarnya itu digunakan untuk kalian itu lebih dari satu perintah nih. Nah, cuman ini berurutan nih. Kalau salah satu perintah ini yang sebelumnya itu tidak atau error, itu dia tidak akan bisa melakukan perintah yang selanjutnya. Jadi perintah yang selanjutnya ini tergantung dengan perintah pertama. Kalau perintah pertama ini dia itu berhasil, itu berarti kita bisa melakukan perintah yang kedua, seperti itu bro. Nah itu ya untuk yang dan karena ada beberapa untuk ini teman-teman ya. Untuk sebenarnya ini makanya bisa dibuat satu pembahasan khusus untuk ini teman-teman. Jadi agar kita itu bisa menggunakan beberapa perintah di sini. Oke, kita enter. Nah di sini kalau kalian lihat ini terdapat cannot create directory 2 perintah mkdir ini bos. Null stock file. Tuh kalian lihat di sini. Di sini ada yang error nih, removable. Nah, cannot create
dua perintah. Nah di sini ya, berarti di sini ada yang error di sini nih, IMT. Nah kita lihat coba ya di sini ya, oke, langsung aja di sini kita lihat. Nah ini ada yang nggak mau nih teman-teman, di sini kalian bisa lihat nih, no suck file dan directory. Sepertinya kesalahannya ada di sini nih teman-teman, seperti ini. Kita akan coba hilangin ini ya, yang koma ini teman-teman. Oke, seperti ini kita sampai GGWP aja, seperti ini kita enter. Oh, astaga. Tetap ya kita pakai ini teman-teman. Ini dia. Oke, kita akan coba ini dulu deh. Ini tetap udah bener teman-teman. Udah bener ini. Kita kasih ini dulu. Kita coba CD untuk mengecek errornya di mana. Nah, ini udah bisa ya CD. Berarti ini bisa. Selanjutnya di sini kita cek yang kedua teman-teman. Oke, kita akan coba ini aja. Kita tidak usah buat ini dulu teman-teman. Kita buat ini enter. Nah, bisa teman-teman. Oke, ini bisa teman-teman. Berarti kesalahan ada di sini nih, yang ada di sini tadi. Dua perintah di bos, terus ini seperti ini. Nah, di situ tadi yang kesalahannya ada di situ. Oke, gitu ya. Jadi ketika kita coba hapus dulu teman-teman. Nah kita coba hapus dulu. Ketika kalian mau buat pohon hierarki di sini, pastikan kalian kasih P ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba di ini dulu deh. Oke, nah dua perintah mkdir ini ya teman-teman. Nah ini dia, kita hapus ya teman-teman. Kita hapus dulu, delete. Oke, CD. Nah kita langsung pakai yang ini tadi. Nah ini dia yang ada di sini. Oke, dua perintah nih bos, kayak gitu. Jadi kita harus kasih P. Nah seperti ini teman-teman. Nah enter. Nah seperti itu ya, parent. Jadi kita buat hierarkinya. Jadi kalau misalnya di sini juga sudah ada folder, ini nanti tinggal ditaruh di foldernya itu gitu bro. Nah sehingga di sini itu bisa. Oke, nah ini nambah satu ya teman-teman ya. Jadi ada permasalahan tadi di sini. Kita back dulu. Oke, dua perintah nih bos. Nah ini dia udah ada. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini malah jadi satu kayak gini. Harusnya bukan kayak gini nih teman-teman. Ya harusnya bukan kayak gini nih. Oke, yang aku mau bukan kayak gini nih teman-teman. Kita akan coba hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu, delete. Nah yang tadi kita praktekkan di sini, kita harus kasih ini dia. Nah kurung kurawal. Oke, kurung kurawal seperti ini aja teman-teman. Oke, kurung kurawal yang ada di dalamnya, langsung kalian enter dah. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya kurung kurawal tadi. Oke ya gitu teman-teman, seperti itu. Nah sekarang ini ya bonus yang kedua teman-teman. Jadi ini kita kan udah buat sebuah folder baru ya teman-teman. Nah di sini kita akan CD. Kita akan coba untuk menghapus directory. Jadi kalau untuk menghapus directory itu seperti ini teman-teman. Oke, sorry bro. Jadi tadi Chromebookku ketumpahan ini teman-teman. Ya, ketumpahan teh. Jadi aku harus cut dulu tadi teman-teman, seperti itu, dan tak matikan. Ini kita akan coba untuk ini mulai dari awal teman-teman. Yang ini ya bonus kedua. Bagaimana caranya kita meremove ya teman-teman directory. Seperti itu bro. Oke. Jadi langsung aja di sini. Ini kita sudah berada di sini ya, di removable. Jadi di sebentar. Oke, di SD card kita bro. Jadi seperti ini, kita akan langsung buka aja dulu, buka filesnya Nemo. Jadi emang agak hati-hati ya kalau kita naruh ini ya, naruh minuman gitu ya dekat Chromebook. Untung aja tadi bisa kita langsung bersihkan gitu ya. Nah di sini kita akan coba untuk melakukan deleting ya data di ini ya di Rahman Cyber. Nah ini akan aku contohkan. Ini aku akan buat satu folder di sini ya, di folder gini aja. Nah contohnya adalah ini. Jadi di dalam itu kita akan buat beberapa folder seperti ini ya, belajar mkdir kayak gitu. Di dalamnya sini juga ada lagi foldernya. Oke, dalamnya lagi ada folder lagi teman-teman. Jadi ini benar-benar dalam banget. Di sini juga ada dokumen, juga kita kasih empty dokumen misalnya seperti ini. Oke, sudah teman-teman. Nah di sini kita akan coba untuk menghapus untuk ini tadi ya, belajar mkdir. Nah untuk menghapusnya itu seperti ini teman-teman. Pastikan kita sudah berada di sini, atau kalau enggak kalian bisa langsung kayak tadi ya, kalian bisa pakai dua perintah ya, menggunakan dan tadi.
Nah, seperti ini. Kita kalau tadi kan mkdir itu untuk membuat, sekarang untuk menghapus itu seperti ini teman-teman. Kita ls dulu biar kita bisa tahu untuk filenya. Berarti yang akan kita hapus itu adalah ini dia, belajar mkdir. Nah, ini pastikan kita copy. Ini ada petiknya ya, seperti ini. Oke, langsung kita rmdir. Nah, ini jadi kita bisa menghapus menggunakan rmdir, atau kalian juga bisa rmd seperti ini teman-teman. Nah, di sini aku pakai rmdir ya. Lalu di sini agar aku bisa untuk menunjukkan teman-teman statusnya itu, kita pakai verbose v seperti ini. Oke, sudah. Nah, lalu di sini kita akan coba langsung pastikan ini dia. Jadi kita akan langsung menghapus ini teman-teman. Oke, enter. Nah, di sini kalian bisa lihat ini file teman-teman ya, file directory untuk empty seperti ini. Kita lihat di sini karena di dalamnya itu ada, nah ada foldernya gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa kasih tambahan parent ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, langsung kalian enter. Kalian bisa lihat di sini, walaupun sudah dikasih P, berarti di sini kita harus satu persatu gitu loh teman-teman ya. Satu persatu kita cantumkan yang mau kita hapus gitu ya. Oke, nah dan ini tidak bisa teman-teman seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghapus satu folder ini? Dimana satu folder ini, bayangkanlah kalau ini itu ada banyak sekali file di dalamnya gitu loh. Kita harus satu persatu kan, itu benar-benar susah. Maka dari itu kita pakai ini teman-teman, rm yang tadi ya, d. Oke, terus di sini kita pakai r. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, soalnya kalau misalnya kita pakai ini rmdir langsung kita r rekursif kayak gini, tidak bisa teman-teman, error. Nah, di sini ya p. Nah, ini tuh error teman-teman, tuh kalian bisa lihat. Nah, maka dari itu di sini kita rmd seperti ini. Setelah itu kita v agar kelihatan statusnya, langsung di sini r. Sudah, kita nggak usah pakai P. Ini kita langsung ke belajar mkdir, enter, dan semuanya akan dihapus teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. D itu dia akan menghapus yang folder-folder, bahkan folder yang kosong yang tidak berisi file, dihapus semua teman-teman, seperti ini. Nah gitu bro, jadi kira-kira seperti itu ya caranya untuk menghapus foldernya. Nah, kalau kalian pengen menghapus satu persatu foldernya ya bisa kalian pakai rmdir kayak ini tadi ya, rmdir. Kita ls dulu, misalnya kita mau menghapus folder ini ya, new folder teman-teman. New folder ini mau kita hapus deh. Oke, kita hapus ya. Kita tinggal gini aja. Ini kan nggak ada apa-apanya nih di dalamnya. Kalian bisa lihat di sini di new folder ini. Oh, jangan. Waduh, bahaya. Kita buat satu folder deh. Gini ya, untitled folder aja deh. Kita ls dulu. Oke, untitled folder ternyata ada isinya. Aduh, bahaya gitu. Untung belum tak hapus dulu. Nah, rm dir. Nah, seperti ini v. Oke, kita langsung gini aja, sudah ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat untuk ini tadi. Oke, kita lihat sudah tidak ada untitlenya teman-teman. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Ini dua aja sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup teman-teman untuk ini. Sebentar, kita coba lihat scanning dulu, apakah ada yang belum tak sampaikan. Kayaknya ya udah ini aja nih teman-teman, yang mungkin yang dari pengalamanku yang aku tahu gitu ya, kita udah sampaikan di sini. Mungkin kalau ada tambah-tambahan kalian bisa coba tanyakan di kotak komentar, atau ada yang mau nambahin silahkan kalian tambahkan di kotak komentar bro. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan tentang mkdir kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.